Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru hebat di seluruh penjuru Indonesia. Apa kabar? Yuk kita ngumpul sebentar, kita ngobrolin sesuatu yang kayaknya udah ditunggu-tunggu banget nih. Kurikulum Madrasah 2025. Katanya, ada angin segar. Kurikulum baru ini bakal bikin kerjaan kita lebih ringan. Dan yang paling penting, proses belajar anak-anak kita bakal jauh lebih bermakna. Penasaran kan? Seringan dan sebermakna apa sih? Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Oke, sebelum kita jauh melangkah, saya mau kita jujur-jujuran dulu ya. Coba ngaku deh, siapa di antara Bapak Ibu yang kadang kepalanya suka mengebul tiap kali ketemu sama administrasi P5 PPPRA? Laporan yang harus disiapin, dokumentasi yang bejibun, jangan-jangan laporannya udah lebih tebal dari bantal di rumah kali ya? Tenang Bapak Ibu, nggak sendirian kok. Kita semua ngerasain hal yang sama. Nah, ini dia nih kabar utamanya. Coba deh tarik napas yang dalam, terus hembuskan semua beban administrasi itu pelan-pelan. Soalnya, di kurikulum baru ini, P5 PPRA yang bikin pusing 7 keliling itu resmi dilebur jadi satu kegiatan yang namanya kegiatan kokurikuler. Dan kata kuncinya, bisa dilihat di layar, jauh lebih sederhana. Jadi fokus kita nggak lagi pecah gara-gara tumpukan kertas, tapi bisa balik lagi ke esensinya, membentuk karakter anak-anak kita. Gimana? Udah mulai lega kan? Tapi jangan salah sangka dulu. Ini bukan cuma soal ngurangin kertas di meja kita loh. Di balik penyederhanaan ini, ada sebuah filosofi pendidikan yang dalam banget yang jadi jantung dari semua perubahan ini. Inilah yang bakal mengubah cara kita memandang proses belajar mengajar selama ini. Konsep intinya itu namanya deep learning atau belajar mendalam. Biar gampang, bayangin aja gini deh. Kalau kurikulum yang lalu itu rasanya kayak kita ngejar setoran, kayak makan fast food gitu. Cepet, banyak, yang penting targetnya kecapai. Nah, deep learning ini ibarat kita menikmati masakan rumah yang dimasak penuh cinta. Pelan-pelan, dirasain bumbunya, dinikmati gizinya. Jadi pemahamannya itu meresap sampai ke hati, bukan cuma nempel di otak buat ujian doang. Ada 3 pilar utama yang bikin belajar mendalam ini kokoh. Pertama, mindful atau sadar. Maksudnya, anak-anak kita ajak buat paham, kenapa sih aku harus belajar ini, apa gunanya buat aku nanti. Kedua, meaningful atau bermanfaat. Jadi materi yang kita ajarin itu harus nyambung, harus klik sama dunia mereka. Dan yang paling penting, pilar ketiga, joyful atau bahagia. Kelas itu harus jadi tempat yang seru, yang bikin anak-anak penasaran, bukan malah jadi tempat yang bikin ngantuk. Oke, filosofinya keren banget ya. Nah, sekarang pertanyaannya, wujud nyatanya di kelas kita sehari-hari gimana? Apa aja sih yang bakal benar-benar berubah? Yuk kita intip bareng-bareng wajah baru madrasah kita di kurikulum 2025 ini. Coba deh perhatikan tabel ini. Sekarang pembagian perannya jadi jelas banget. Intrakurikuler itu kegiatan belajar di dalam kelas. Fokus utamanya buat kompetensi akademik, sifatnya wajib. Lalu ada kokurikuler, ini penggantinya P5 PPRA. Sifatnya juga wajib, tapi fokusnya murni buat pembentukan karakter dan akhlak mulia. Nah yang terakhir, ekstrakurikuler. Sekarang sifatnya pilihan, jadi ini wadah buat siswa menyalurkan minat dan bakat mereka yang unik. Nggak ada lagi yang tumpang tindih. Di dalam kelas, nah ini asyik, kita sebagai guru sekarang punya kemerdekaan lebih. Kita jadi lebih bebas ngatur alur materi biar anak-anak benar-benar paham bukan lagi dikejar-kejar target kurikulum. Terus ada juga penguatan literasi digital, bahkan sampai ke coding dan AI, biar anak madrasah kita siap hadapi masa depan dong. Dan yang terpenting, suasana kelas kita dorong biar lebih banyak diskusi dan refleksi, bukan lagi cuma guru ceramah dan murid nyatet. Ini juga satu perubahan besar yang perlu kita garis bawahi Bapak Ibu. Sesuai dengan Permendikbudristek yang baru, pramuka yang selama ini kita kenal sebagai ekstrakurikuler wajib, sekarang statusnya menjadi pilihan atau opsional. Ini adalah langkah maju untuk benar-benar menghargai keunikan tiap anak, membiarkan mereka memilih jalan pengembangan diri yang paling pas dengan panggilan hati mereka. Kalau tadi kita udah bahas kerangka perubahannya, sekarang kita akan menyelami jantung dan ruhnya dari kurikulum madrasah yang baru. Inilah yang bakal ngasih warna dan jiwa di setiap langkah kita ngajar. Siap-siap ya, ada 2 istilah baru yang indah banget. KKBC dan 7KAIH. KKBC, kepanjangannya kegiatan kolaboratif berbasis cinta. Dengar namanya aja udah adem ya. Ini adalah mesin penggerak dari semua kegiatan kokurikuler kita nanti. Artinya, setiap aktivitas untuk membentuk karakter anak itu harus berangkat dari pondasi cinta, empati, dan saling menghargai. Jadi bukan lagi sekedar kerja kelompok biasa, tapi sebuah upaya buat membangun hubungan yang tulus dan positif antar siswa. Indah banget kan? Lalu, tujuan praktis dari KKBC itu apa? Tujuannya adalah menanamkan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat
atau disingkat 7KAIH. Coba deh lihat daftarnya. Ini bukan teori yang rumit Bapak Ibu. Ini adalah kebiasaan sehari-hari yang sangat membumi. Mulai dari disiplin bangun pagi, menjaga kualitas ibadah, sampai kebiasaan beraksi positif yang jadi wujud nyata dari KKBC tadi. Ini loh panduan karakter yang bisa langsung kita praktekkan. Saya kayaknya bisa nebak deh apa yang ada di pikiran Bapak Ibu sekarang. Wah, konsepnya bagus sih, tapi apa ini artinya kita harus bikin proyek heboh lagi? Nambah kerjaan lagi dong? Haha, pertanyaan yang sangat wajar. Tenang, kurikulum ini dirancang dengan sangat memahami kesibukan kita sebagai guru. Kuncinya cuma satu, kesederhanaan. Kita nggak perlu bikin proyek yang muluk-muluk. Cukup pilih aja 1 atau 2 kebiasaan untuk jadi fokus bersama dalam 1 semester. Misalnya, kita fokus ke beraksi positif. Kegiatannya bisa sesederhana anak-anak bareng-bareng merawat taman kecil di depan kelas. Penilaiannya pun gak ribet lagi, bukan lagi rapor dengan angka, tapi cukup jurnal refleksi singkat dari siswa. Ringan, sederhana, tapi bermakna. Bapak Ibu guru hebat, pada akhirnya semua perubahan ini, semua penyederhanaan ini, muaranya cuma satu. Seperti yang tertulis di sini, ini adalah ajakan tulus agar kita semua bisa kembali fokus pada anak-anak kita. Nggak lagi terjebak dalam labirin administrasi yang melelahkan. Yuk kita jadikan setiap sudut madrasah kita sebagai rumah kedua yang hangat. Tempat di mana cinta bisa tumbuh dan bersemi. Sebagai penutup, izinkan saya meninggalkan satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Dengan semua kemerdekaan dan ruh baru yang dipercayakan kepada kita lewat kurikulum ini, pertanyaannya kini kembali ke dalam hati kita masing-masing. Besok, saat kita melangkah masuk ke dalam kelas, benih cinta apa yang akan kita pilih untuk kita tanam pertama kali? Terima kasih banyak, tetap semangat mendidik dengan segenap jiwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.